Kalau 10 tahun ada kelas 4. Kelas 4. Udah kelas 4 masih nggak mau sholat juga. Nah ini belum juga sembahyang, maka wajib atas keduanya, kedua orang tua memukulnya. Nah sekarang Ustaz, bukan anak saya lagi Ustaz malas sholat. Kenapa? Bini saya malas sholat Ustaz. Gimana Ustaz? Perlu saya pukul? Pukul aja Pak. Faslun, bermula wajib atas ayah bunda, orang tua nih, bapak emak. Apa kewajibannya? Memerintahkan anak-anak bersembahyang. Dari kapan? Dari masa usia umurnya 7 tahun. Muru awladakum bis-shalah wa hum abna'us sab'us sinin. Suruh anak-anak kalian mulai sholat dari semenjak apa? Usia 7 tahun. Tapi ini Bu, belum ada kewajiban sholat buat anak 7 tahun. Yang wajib kita jadi orang tuanya. Kewajibannya apa? Memerintahkan, nyuruh. Nah, ikut abi yuk, ikut ayah. Kemana ya? Ayo ikut abi, kita ke masjid, ke mushola. Kita sholat berjamaah. Diajak, disuruh. Ya andai kata tuh anak masih ogah-ogahan, lah wajar. Jangan malah diomel-omelin. Kan namanya ngedidik, ngajarin pelan-pelan. Ya. Tapi nanti saatnya berubah. Jika sampai umurnya 10 tahun, nah, kalau 7 tahun kan Bu, SD baru kelas 1 ya, kurang lebih. Kalau 10 tahun ada kelas 4. Kelas 4. Udah kelas 4 masih nggak mau sholat juga. Nah ini belum juga sembahyang, maka wajib atas keduanya, kedua orang tua memukulnya, memerintahkannya itu dengan pukul yang patut adanya. Jadi nyuruhnya dengan ada sedikit ancaman, nakutin. Nah awas, kamu di kelas 4, kelas 5, udah 10 tahun, 11 tahun, masih nggak sholat, awas, ayo sentil nanti kamu. Nah, artinya begini, maaf, mukul di sini sekedar apa? Membuat efek jerak, nakutin doang gitu loh. Kalaupun maaf, rada-rada bandel, tahu bangor Bu, bangor, tahu bangor maksudnya bilang. Nah, kalaupun ibu umpama mukul, umpama itu pun mukul bukan dengan sesuatu yang menyakitkan anak. Jangan. Contoh. Jadi mau ibu pakai sendal jepit kan tuh, ya kayak semacam swallow. Itu kan plastik tuh. Ibu pukulnya maaf, yang bagian banyak dagingnya, umpama pantat. Nah, itu pun asalnya dong. Tok deh udah, bukan tuh anak darah daging kita gebukin, nah bukan, emang maling. Yang ada tuh anak makin kagak mau sholat. Jadi sekedar membuat efek jerak. Jadi mahamin mukul di sini juga biar ngerti. Itu baru anak 10 tahun. Nah sekarang Ustaz, bukan anak saya lagi Ustaz malas sholat. Kenapa? Bini saya malas sholat Ustaz. Gimana Ustaz? Perlu saya pukul? Pukul aja Pak, pakai lembaran cepek 10 lembar. Tapi bukan dipukul, apa? Pipinya lulus aja. Bu, sholat Bu. Begitu melek, cepekan 10 nih. Iya, jadi memahaminya harus bijak. Bukan berarti, oh tuh ninggal sholat harus dipukul. Ini mukul di sini pahami dulu. Anak 10 tahun masa dipukul kayak mukulin maling, nggak boleh. Ya, jadi sekedar membuat efek jerak biar anak itu takut gitu, ya. Takut daripada Pak ninggalin sholat. Jadi itu memerintahkannya itu dengan pukul yang patut, yang pantas. Ya.
Fasal bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man taraka sholata muta'ammidan faqad kafara. Barang siapa meninggalkan sembahyang muta'ammidan sengaja, nggak ada uzur, nggak ada apa, ya Allah, maka telah kafirlah ia adanya. Maka ini hadis dimaknakan oleh Imam Hambali radhiyallahu anhu dengan zahirnya. Imam Hambali, ya, beliau memahaminya, memaknakannya secara zahir, artinya secara nyata kepada orang-orang yang meninggalkan sholat dengan sengaja tanpa ada uzur, yakni tiap-tiap orang yang tinggal sembahyang dengan tiada uzur maka kafirlah ia. Itu menurut Imam Hambali, mazhab Hanabilah, ya. Tapi Bu, berbeda. Adapun yang dimaknakan, dipahami, diartikan oleh imam kita nih, Imam Syafi'i, mazhab kita Bu, mazhab Syafi'i radhiyallahu anhu, yaitu jikalau yang tinggal sholat, tinggal sembahyang dengan tiada mengiktikadkan akan wajibnya maka kafirlah ia. Jadi lihat sikonnya Bu. Nih Bu, ada orang, Mas, sampean muslim? Muslim saya. Sholat enggak? Enggak. Loh, muslim kan? Iya, saya muslim. Sholat enggak? Enggak. Emang kenapa enggak sholat? Kan sholat wajib. Coba bilang sholat wajib. Enggak, sholat mah buat yang mau aja. Berarti dia mengingkari kewajiban sholat. Di saat itu dia bukan hanya dosa, tapi kafir saat itu juga. Karena apa? Dia mengingkari kewajiban sholat. Dia menolak dengan adanya kewajiban sholat. Nah itu. Jadi posisinya lihat, ada orang ninggalin sholat. Kalau dia bukan sekedar ninggalin sholat, tapi mengingkari kewajiban sholat, mengiktikadkan tuh, tiada meyakinkan akan wajibnya, berarti dia mengingkar, maka kafirlah dia saat itu. Nauzubillah, keluar dari Islam. Adapun jika ia tinggal dengan malas saja, Mas sampean muslim? Iya. Ayo sholat yuk. Enggak ah. Kok enggak sholat? Kenapa? Lagi malas. Tahu kan sholat wajib? Iya, saya tahu sholat wajib, tapi enggak sholat, lagi males. Nah, dia nggak mengingkari kewajibannya, dia tahu sholat itu wajib, cuman dia ninggalin karena lagi males, ya. Padahal ia mengiktikadkan, dia meyakini akan wajibnya, maka orang semacam ini tiada menjadi kafir, belum kafir, tetapi dosa besar. Nah itu, ya tetap Bu, biar kata belum kafir, kalau dosa besar, sekali ninggalin sengaja dosa besar. Sehari semalam 5 waktu, udah berapa kali? Itu sehari nggak sholat. Nah tiap hari kagak sholat, kira-kira makin tambah gede nggak dosanya? Nah ini nauzubillah, ya. Hati-hati. Lagi kan Bu malu, hidup ngaku jadi muslim muslimah, hidupnya kagak mau sholat. Giliran mati minta ditandu bawa ke masjid, ke musola. Nggak pernah nginjek masjid, nginjek musola, nggak pernah hadir sholat jamaah, sekalinya datang paling depan imam lagi. Paham nggak? Ya udah mati, udah jadi jenazah. Ya, iya, di mana-mana Bu sholat yang paling depan kan imam. Ini di depan imam lebih songong kan? Maaf ya. Kenapa? Karena apa? Minta disolatin. Waktu kemarin hidup nggak pernah sholat, giliran mati minta disolatin juga. Tuh pelajaran, malu ya. Untung hukumnya Bu fardu kifayah. Lihat, sholat jenazah itu fardu kifayah, bukan fardu ain. Cuman kalaupun nggak ada yang sama sekali mensolatkan,
selama yang mati, yang meninggal itu memang dia mengaku sebagai muslim, muslimah, masalah dia hidup sholat nggak sholat urusan dia sama Allah Ta'ala. Tapi waktu dia mati tetap harus ada minimal satu orang yang mensolatkan dia. Andai sekampung nggak ada yang mau sholatin dia, sekampung semuanya dosa. Bab dia karena sebagai muslim atau muslimah tetap dia punya hak waktu meninggal, punya hak disolatin. Dikali ada orang ngenalin, ngapain gue sholatin dia? Waktu hidup aja nggak pernah sholat, mati minta sholatin, ogah. Nah, tapi setidaknya harus ada yang menggugurkan kewajiban fardu kifayah. Kafa yakfi kifayah, cukup, artinya terwakilkan dengan satu orang. Nah, itu. Akhirnya mendorong-dorong, ente sholatin, enggak ente aja. Ya udah, akhirnya dengan ketulusan hati masih ada orang yang mau sholatin tuh. Lihat, kurang terima kasih apa? Coba andai kata sampai nggak ada satu pun orang yang mau sholatin, betapa ruginya itu jenazah. Nauzubillah. Ya Rabbi salli ala Muhammad waftah min al-khairi wala mawala. Ya Rabbi salli ala Muhammad waftah min al-khairi wala mawala. Ya Rabbi salli ala Muhammad waftah min al-khairi wala mawala.